Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatun Nadiroh, NIM T2018-1005. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang peran kepala sekolah di lembaga pendidikan Islam, yaitu peran kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas kepemimpinan pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Siti Aminah MPD. Nah, materi yang akan saya jelaskan terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian kepala sekolah? Yang kedua, apa pengertian mutu pendidikan? Dan yang ketiga, bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan? Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab besar kepala sekolah dan juga guru. Akan tetapi, kemampuan kepala sekolah dalam memimpin sistem sekolah sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya manajemen yang baik. Kewenangan kepala sekolah sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan sekolah adalah mengatur dan mengelola 3 hal pokok, yaitu personil, sarana, dan dana. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah harus mampu dan mempunyai manajemen yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Kemampuan ini sangat mendukung pada saat mengatur personil atau sumber daya manusia yang dimiliki sekolah. Kepala sekolah juga berkewajiban dalam membina, mengarahkan, mengatur, menugasi, memeriksa, mengukur hasil kerja para guru di sekolah yang dipimpinnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat berperan bagi pengelolaan sekolah yang baik. Selanjutnya, pengertian mutu pendidikan. Apa sih mutu? Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat, kepandaian atau kecerdasan. Nah, dalam konteks pendidikan, mutu ini mengacu pada 2 hal, yaitu pada proses dan hasil pendidikan. Pada proses pendidikan ini berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan bahan ajar, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan, dan juga lain-lain. Sedangkan pada hasil pendidikan, mutu ini berkaitan dengan prestasi yang dicapai di sekolah dalam kurun waktu tertentu yang berupa tes kemampuan akademik seperti ulangan, nilai rapot, ujian nasional, dan prestasi non-akademik seperti olahraga, seni, dan juga keterampilan. Sedangkan menurut Nur Zazin, mutu pendidikan dapat dilihat dari 5 macam penilaian, yaitu prestasi siswa yang berhubungan dengan nilai, prestasi yang berhubungan dengan kemampuan, kualitas belajar mengajar, kualitas ajar, dan juga kinerja sekolah. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin mempunyai andil yang cukup besar terhadap perkembangan dan kemajuan sekolahnya. Perkembangan dan kemajuan sekolah dapat dilihat dari kinerja kepala sekolah yang profesional, serta kepala sekolah tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan juga efisien. Lanjut saja. Nah, berikut merupakan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu perumusan visi misi, tujuan, dan juga sasaran. Kepala sekolah di sini bertanggung jawab berusaha untuk mengetahui visi misi sekolah tersebut. Nah, visi misi ini merupakan elemen yang penting dalam sebuah sekolah, di mana visi misi ini digunakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi.
seperti sekolah ini. Dalam hal ini kepala sekolah juga merupakan aktor utama dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah mempunyai direction untuk menentukan misi sekolah, program pendidikan, proses belajar mengajar. Nah, meskipun demikian, kepala sekolah berarti tidak secara otoriter mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan subjektif kepala sekolah, tetapi kepala sekolah juga bermusyawarah dengan guru-guru atau orang-orang yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, merupakan alat perencanaan yang paling strategis yang lazim digunakan di sebuah perusahaan dan juga bisa digunakan untuk sebuah pendidikan. Nah, selanjutnya penyusunan program peningkatan mutu. Kepala sekolah bersama dengan semua unsur yang terkait membuat perencanaan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Rencana ini harus dijelaskan secara detail tentang aspek-aspek mutu yang diinginkan, kegiatan yang harus dilaksanakan, dan berapa biaya yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah ataupun masyarakat, baik secara moral maupun finansial, untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu partisipasi warga sekolah dan juga masyarakat. Kepala sekolah itu harus memiliki hubungan sekolah dengan masyarakat dan penggunaan sumber daya eksternal. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat ini dibangun dalam rangka apa? Dalam rangka proses peningkatan mutu. Jadi, seorang kepala sekolah ini memerlukan dukungan dari banyak sumber. Kepala sekolah bertanggung jawab membangun hubungan kerjasama yang tepat antara sebuah sekolah dengan aparat-aparat pembaruan pendidikan seperti perguruan tinggi, pusat-pusat riset dan pengembangan, dan juga organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produksi dan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu keterbukaan. Hal pokok yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah dalam penyusunan rencana atau program adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi stakeholder pendidikan. Dengan cara tersebut akan diperoleh kejelasan berapa kemampuan sekolah dan pemerintah untuk menanggung biaya suatu rencana dan berapa sisa yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik dan masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya perubahan menuju sadar mutu. Pelaksanaan ini maksudnya apa? Yaitu kepala sekolah perlu melakukan perubahan budaya. Untuk itu perlu perubahan sikap, perilaku staf, dan cara mengelola suatu institusi sekolah yang pada gilirannya ditandai dengan pemahaman warga sekolah dalam atau menghasilkan sesuatu yang bermutu. Selanjutnya, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Nah, tenaga kependidikan terutama guru mempunyai jiwa di sekolah. Nah, sekolah ini merupakan wadah. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kependidikan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi merupakan garapan penting bagi kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah yang bermutu mensyaratkan adanya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya. Selanjutnya, kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin atau kepala sekolah berperan kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor utama dalam mewujudkan Mewujudkan visi misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dikatakan berkualitas apabila kepala sekolah dapat memberi pengaruh yang lebih baik dalam tindakan-tindakan dan juga dalam tindakan-tindakan kinerjanya, sehingga warga sekolah dapat bekerja maksimal sesuai program yang telah ditentukan.
Guru dan karyawan lainnya pasti akan termotivasi melakukan perbaikan-perbaikan kinerjanya, karena kinerja para anggota organisasi sekolah lahir dari keterampilan dan kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya, sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas ini apa? Yaitu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan presensi yang dicapai baik kepada pemerintah maupun kepada orang tua, peserta didik, dan juga masyarakat. Nah, program kerja yang dibuat dan dilaksanakan oleh sekolah harus disosialisasikan kepada semua warga sekolah dan masyarakat yang terkait. Sekolah membelanjakan dan menggunakan dana harus diketahui oleh warga sekolah dan juga masyarakat. Pertanggungjawaban dana mulai dari perencanaan, penggunaan sampai akhir program kepada warga sekolah dan masyarakat. Pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui rapat atau pertemuan dan juga seperti surat menyurat atau biasa ini disebut dengan laporan. Biasanya kalau tentang dana sekolah ini pihak sekolah itu mengasih surat kepada peserta didik itu untuk disampaikan ke orang tuanya masing-masing, seperti itu. Nah, kesimpulannya yaitu kepala sekolah sebagai seorang pemimpin mempunyai andil yang cukup besar terhadap perkembangan dan juga kemajuan sekolah. Kepala sekolah sangat berperan dalam mengembangkan mutu pendidikan. Peran kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan yaitu perumusan visi misi tujuan dan sasaran, pengambilan keputusan, analisis SWOT, penyusunan program peningkatan mutu, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, keterbukaan, perubahan menuju sadar mutu, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, kepemimpinan yang kuat, dan sekolah memiliki akuntabilitas. Nah, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.